Masya Allah, ternyata Kamboja tidak seseram yang dibayangkan kebanyakan orang. Ya memang tidak seseram itu ya. Bayangan kan memang tidak mewakili sesuatu aslinya. Jadi kalau antum mau wisata ke sini, ke Kamboja, tempat Anda di sini, ya wisata aja, jalan-jalan aja. Ya aman-aman aja kalau mau jalan-jalan mah. Tapi kalau mau kerja, mendingan jangan dulu. Karena dunia kerja saat ini di Kamboja ya sedang tidak kondusif. Tapi kalau mau sekedar jalan-jalan, jalan-jalan aja, aman-aman aja kok. Kamboja lur, Kamboja ganti haluan, paning setir, paning setir Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya di sini baik-baik aja. Kalian jangan khawatir, tenang aja. Saya di sini aman-aman saja. 4 warga Binjai diduga jadi korban penipuan di Kamboja, memohon dipulangkan sebuah video yang beredar luas di media sosial, memperlihatkan 4 pria asal Sumatera Utara, tepatnya dari Binjai dan Deli Serdang, yang mengaku menjadi korban penipuan kerja di Kamboja. Dalam video tersebut, mereka memohon bantuan kepada pemerintah kota Binjai agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Salah satu dari mereka, yang bernama Cikal Ramadan, menyampaikan kondisi yang dialaminya selama berada di luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama 3 rekan lainnya, yaitu Taruna Bagaskara, Riki, dan Atmaja, sudah 3 hari tidak makan dan mengalami perlakuan tidak menyenangkan di tempat mereka bekerja. Cikal mengaku bahwa mereka sebelumnya dijanjikan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan berbasis daring. Namun kenyataannya, setelah tiba di lokasi, mereka justru dipaksa untuk bekerja sebagai operator penipuan online. Kondisi tersebut diduga merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Saat ini, keempat pria tersebut berharap mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah kota Binjai, agar mereka bisa segera dibebaskan dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Yuk guys, kita masuk lagi ke segmennya Kamboja untuk hari Senin ya. Nah, ini ada berita terbaru lagi guys. Polisi tangkap seorang HRD perusahaan scan Kamboja di Bandara Samratulangi ya. Kita lihat beritanya seperti apa ya. Lagi dan lagi masih ada aja ya orang-orang yang mau ke Kamboja. Entah apa alasannya atau mereka itu tidak tahu ada info seperti ini bahwasanya Kamboja itu seperti apa dan banyak perusahaan-perusahaan seperti scammer gitu ya. Tapi apa yang membuat mereka itu ke sana? Apa emang benar-benar gak ada yang tahu atau minim informasi? Makanya buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa nih di-share supaya apa? Supaya keluarga kalian atau tetangga kalian tuh tahu gitu loh bahwa ada berita seperti ini, sehingga tidak ada lagi korban-korban baru ya yang akan pergi ke sana guys ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa ya. Kamboja yang lagi viral, netizen pun heboh berkomentar, lagi-lagi Kamboja. Wah, cerita ini tak pernah muncul di media, tapi menjadi catatan sejarah di Kesatuan Kopassus Wanita. Ini kisah Sinta, seorang Kopassus yang menyamar Kamboja demi menyelamatkan dan membawa pulang putri-putri bangsa. Tak banyak yang tahu bagaimana pilunya nasib para TKW di Kamboja. Mereka bukan hanya jadi korban penipuan, tapi juga jadi sasaran mafia perdagangan organ. Tahun 2025, seorang Kopassus wanita bernama Sinta menerima perintah rahasia. Dia harus menyusup ke Phnom Penh, Kamboja, tempat di mana 4 wanita Indonesia disekap. Mereka dijanjikan kerja sebagai asisten rumah tangga, tapi malah dikurung dan dijadikan komoditas. Sinta berperan sebagai korban baru yang dikirim sindikat dari Jakarta. Dengan bahasa Emer yang fasih, ia berhasil mendapat kepercayaan mafia lokal.
Namun momen paling menegangkan terjadi saat ia akan membuka pintu sel. Alarm berbunyi, dan muncul 3 penjaga berbadan besar menyerang Sinta. Dengan keberanian dan pengalaman Sinta sebagai Kopassus, dengan cepat ia melumpuhkan satu demi satu dengan pukulan keras dan tendangan berputar. Para TKW berhasil kabur melalui jalur yang sudah direncanakan Sinta, sementara Sinta tetap di dalam markas. Ia berpura-pura pingsan akibat pertarungan dengan para mafia. 2 hari kemudian, ia berhasil dievakuasi dan kini kembali bertugas di markas besar Cijantung. Waduh, ini benar kan gini, Miss, kami kan udah buat lapor. Nih, ketiga warga Indonesia ini ada di daftaran blacklist Kamboja dan per orang harus membayar denda 200 US dollar atau setara dengan 32 juta, guys. Orang, tapi kan kami awalnya berlima kan, Miss. Tapi kami yang 3 ini memang nggak tahu kenapa bosnya itu ngincer kami bertiga. Pokoknya muka kami itu ditandain gitu, Miss. Sampai di KBRI pun kami yang nyangkut, Miss, bertiga. Jadi yang 2 lagi udah pulang, kami bertiga yang ditahan dengan alasan overstay. Iya, berarti kamu tidak diproses visanya, Dok. Berarti kamu harus bayar denda. Benar gak? Iya, Miss. Berapa banyak dendamu, Nak? Kami hampir 2.000, Miss, bertiga, Miss. Satu orang 2.000 apa bertiga 2.000? That's possible. Satu orang 2.000, Miss. Kamu tahu nggak 2.000 itu berapa, Nak? 2.000 itu sekitar hampir 35 lebihan, Miss. Betul. Itu belum termasuk tiket. Satu orang. Iya kan, kami dijanjikan sama bosnya itu diurus pisahnya. Kami setiap hari nanya, gimana pisah kami, kan ada translatornya juga. Dia bilang, udah tenang aja, udah diurus, jangan ribut lah gitu. Tiap hari nanya begitu, jawabannya begitu. Ternyata pas ini ngurus pulang malah nyangkut kayak gini, Miss. Masalahnya kan kami udah 1 bulan di sini, Miss. Kami udah kehabisan dana, karena kemarin juga kami habis ditipu juga, Miss. Ada yang ngiming-ngimingin mau bantu pulang dari belakang dengan biaya yang memang gak terlalu besar, tapi ya uang kami juga raib dan naasnya kami hampir dijual ke perusahaan lama lagi, Miss, sama agentnya pas di hotel kami yang disekap pertama itu, Miss. Untung kami bisa kabur. Untuk kedua kalinya Tuhan masih sayang sama kami, Miss. Tengah malam, Miss, kami gak tahu, kami cuma naik tuk-tuk, kami bilang go abang. Aku masih ingat banget, rasanya deg-degan banget, keringat dingin aku tuh, Miss. Ya, gimana ya? Soalnya pada kenyataannya Miss Yuni udah ngasih edukasi ini 2018 berhenti karena diancam. 2021 Miss Yuni memberikan edukasi lagi, berhenti lagi karena diancam. Jadi Miss Yuni itu memberikan edukasi itu 2018 itu pertama kali ada orang cerita tentang Kamboja. Kenapa? Karena anak di Hong Kong tunggu visa di Kamboja terus habis itu disekat. Di tahun 2021 juga sama, 2022 juga iya. Setelah itu Miss Yuni diancam, hoak lah, bahkan diteror. Tapi hari ini Miss Yuni berdiri tegar untuk bantu kalian. Tetapi untuk edukasi, Miss Yuni cuma memberikan edukasi saja. Untuk menolong kalian lebih nggak bisa. Jadi kalau kalian sudah lapor ke pemerintah, Miss Yuni nggak bisa melakukan apa-apa, Dok. Pemerintah aja tidak bisa membantu kalian, apalagi Miss Yuni yang sekelas Teri. Benar nggak sih? Miss Yuni nggak bisa membantu dana. Miss Yuni sudah sering memberikan dana-dana itu ke Kamboja pakai uang pribadi Miss Yuni. Bahkan Miss Yuni pernah ditipu sama bocil. Allah. Iya, makanya sekarang Miss Yuni sudah tidak bisa membedakan lagi di Kamboja itu yang benar-benar butuh bantuan Miss Yuni, mana yang akan menipu Miss Yuni. Miss Yuni sekarang udah nggak mau lagi ngeluarin uang. Udah nggak. Miss Yuni udah berhenti. Kalian nangis-nangis minta saya, nih saya sekarang nggak makan. Dulu saya kasih uang lebih. Kalian minta 1 juta, saya kasih 1,5 juta. Kalian minta 2 juta, saya kasih 3 juta. Akhirnya apa? Kayak Galih. Pernah nggak Galih nyari saya ngucapin terima kasih? Nggak ada. Bahkan dia nipu saya. Kenapa? Ceritanya semuanya palsu. Ini aja kamu telepon saya, langsung ada yang nge-DM saya. Apa yang kamu ceritakan itu karangan saja. Karena kamu masuk di dalam daftar blacklist ya? Daftar blacklist? Blacklist? Nggak ada nama saya di blacklist. Cuma saya memang dicari sama orang perusahaan karena saya... Iya, di dalam blacklistan Kamboja itu loh. Di dalam blacklistan Kamboja. Karena perusahaan scam itu paling benci KBRI, Miss. Makanya itu mereka itu ingin membuat pelajaran. Karena memang dalam yang kemarin itu kami paling rame, 5 orang kami Miss dijemput. Cuma saya mau minta tolong sama Miss kalau bisa. Kalaupun Miss nggak bisa bantu banyak, saya cuma minta Miss sampaikan pesan saya ke Bapak Wali Kota. Ya, mana tahu Bapak Wali Kota dengan ringan hati ingin membantu kami bertiga, Miss. Siap. Datamu udah kamu kirimkan belum, sayang? Datamu sudah kamu kirimkan belum? Udah, Miss. Soalnya salah satu teman saya, kakaknya nanti mau buat janji sih sama Bapak itu. Cuma kan baru ulang tahun Kota Medan, jadi mungkin Pak Wali Kota masih sibuk. Oke, siap. Datamu sudah saya kirimkan karena saya lagi sekarang ini buat kalian korban-korban Kamboja. Miss Yuni sudah tidak bisa menolong kalian lagi. Miss Yuni udah nggak kuat sendirian. Saya akan buatkan daftar list. Saya akan laporkan ke pemerintah kalian daerah masing-masing.
Jadi Miss Yuni nggak bisa bantu apa-apa. Jadi kalau kamu sudah ngirim data ke saya termasuk paspor, saya akan kirimkan ke pemerintah setempat. Ya Dok ya, minta maaf ya Miss Yuni, cuma bisa bantu doa. Jangan diulangi lagi. Iya Miss, kami nggak berharap untuk dikasih bantuan materi, cuma kami berharap banget Miss secepatnya dipulangkan dari sini Miss. Soalnya ini mungkin yang pertama dan terakhir kami berani menginjakan kaki di Kamboja ini. Sangat seram Miss, sangat seram. Siap. Jadi apa yang disampaikan Miss Yuni itu benar, bukan hoax. Iya Miss, saya. Nah, itu dia guys beberapa infonya ya tentang Kamboja ya. Nah, ya masnya ya silakan mangga nih. Tapi jangan minta bantuan dari Miss Yuni, kasihan ya Miss Yuni ya, tadi sampai ditipu sama bocil gitu ya. Makanya aku tuh ketika melihat ini, wah ini hati-hati nih Miss Yuni, jangan-jangan nanti dijebak nih ada yang cerita seperti ini, ternyata ceritanya bohongan gitu ya. Takutnya dengan adanya viral seperti ini pura-pura ada di Kamboja, ternyata tidak ada dengan ini gitu loh guys ya. Makanya harus berhati-hati, atau takutnya malahan itu yaitu agen-agen nakal yang berusaha menjebak Miss Yuni ya untuk mengambil duitnya Miss Yuni gitu. Makanya ya menurut aku kalau Miss Yuni nonton video aku ya berhati-hati, jangan terlalu percaya dengan apa yang sudah diceritakan oleh orang-orang seperti ini. Takutnya ada salah satu jebakan ya untuk Miss Yuni. Ya, aku ngasih tahu ini ya untuk kebaikan Miss Yuni juga gitu ya. Dan untuk kebaikan kalian yang sudah nonton ya, jangan lupa di-share tentang Kamboja, kejamnya Kamboja itu seperti apa, supaya nggak ada lagi korban-korban baru gitu guys. Nah, sekian dulu videonya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.